kuasa Roh Kudus-Nya hingga saat ini Tuhan masih menyertai kita, amin. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa saudara-saudara. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu Engkau menyertai kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali bersyukur. Kami mau kembali memuji-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya kepadamu ya Bapa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Allah di atas segala raja, Allah yang telah naik dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang berkumpul. Saudara-saudara kami, anak-anak muda, dan siapapun saudara yang mendengar channel ini, kiranya engkau akan diberkati, semakin mengenal akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh dalam ibadah hari Minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, janganlah tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari tempat Allah yang maha tinggi. Sebab itu saudaraku, biarlah kiranya semua kita untuk tetap menikmati Tuhan di dalam masa-masa yang sukar ini, di dalam masa-masa yang sepertinya kita berada di padang gurun, di dalam ketidakjelasan, di dalam pergumulan, di dalam apapun. Firman Tuhan katakan ketika Yesus mau naik ke surga, saudara, Tuhan Yesus katakan, tinggallah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk kita mempersiapkan hati kita, dan kiranya Roh Kudus akan berbicara kepada kita, ada sesuatu yang baru bagi kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Sampai dengan pada hari ini, Tuhan memeliharakan kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, anugerah-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus akan membukakan segala selubung dari mata rohani umat Tuhan, telinga kami, hati kami. Kami mohon Roh Kudus yang akan berbicara, menjelaskan dan menyembuhkan, menguatkan, memulihkan setiap orang. Kami sambut firman-Mu dengan hormat dan takut akan Tuhan dari bait-Mu yang kudus di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, hari Kamis kemarin kita sudah memperingati umat Kristen seluruh dunia telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, itu mengingatkan kita betapa Allah yang kita sembah, yang dinamakan Yesus, saudara, Immanuel itu, Kristus itu, yang diurapi itu, saudara, adalah Allah yang hidup, yang telah menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa karya di kayu salib. Dan hal yang menakjubkan lagi, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahkan dia katakan, saudara, seperti di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat, dia berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perkataan Yesus yang luar biasa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan sekarang kita, gereja Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, harus mengerti bahwa kita adalah umat Tuhan yang sedang menantikan penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena firman Tuhan katakan, ingat hari Kamis yang lalu di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan katakan, aku pergi tetapi aku akan kembali kepadamu. Dan sepanjang Tuhan
ada di surga, dia katakan dia tidak meninggalkan kita sendiri. Lihat tadi dalam Kisah Rasul, dia katakan bahwa kita harus berdiam di Yerusalem. Kita harus menikmati Tuhan sampai kita akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu pada hari ini saudara, saya ingin kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ya. Kamu harus tinggal di Yerusalem dan menjadi saksiku. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul adalah penghibur yang sejati, saudara, ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15 kita akan baca firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, kalau kita tadi sudah mendengar, kita sudah membaca firman ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mempersiapkan murid-muridnya untuk mereka tidak khawatir apabila pada waktu itu Yesus akan terangkat ke surga dan meninggalkan mereka, saudara. Dan apa yang kita pelajari, ada 3 hal yang menjadi hal penting bagi kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah ketika Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes itu, saudara, Yohanes 16 ayat 7, dia katakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Hal yang pertama kita belajar adalah bahwa Yesus menyebut, ketika aku naik ke surga, maka aku akan memberikan kepadamu kuasa itu, dan namanya adalah Roh Penghibur, saudara. Tuhan yang menyebut itu Roh Penghibur. Pernah gak kita pikir kenapa Tuhan menyebut itu? Kalau aku tidak pergi, Roh Penghibur itu tidak datang. Itu Tuhan sedang menunjukkan bahwa semua orang di dunia ini perlu dia, karena dia adalah seorang penolong. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, di sini dikatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ketika saya merenungkan ayat ini, kenapa Tuhan katakan penolong yang lain? Berarti tugasnya itu beda dengan pertolongan yang kita terima, mungkin dari keluarga, dari dunia ini, dari apa saja. Ada sesuatu yang spesial yang dunia tidak bisa berikan kecuali di dalam Dia. Apa itu yang lain, saudara?
Di sini dikatakan karena penolong itu dikatakan kita yang disebut anak Allah yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita mengenal Dia, saudara. Tetapi dunia tidak mengenal Dia, saudara. Ya. Apa yang lain? Karena dikatakan karena kita mengenal Dia, maka Ia menyertai kita dan Ia diam di dalam kita. Itu menunjukkan bahwa penolong itu, roh penghibur itu selalu ada bersama dengan kita. Seperti pujian tadi, Dia Immanuel. Amin, saudara. Kalau kita mempunyai pertolongan dari orang-orang yang lain, saudara, tidak ada seorang pun yang menolong kita bisa 24 jam bersama dengan kita. Ketika engkau membutuhkan praktek dokter, saudara, dokter ada jam prakteknya. Kalau libur, hari Minggu, hari holiday tutup, saudara. Tetapi di sini, saudara, roh penghibur itu Dia selalu menyertai kita dan Dia ada diam di dalam kita. Itulah yang Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu berarti bahwa dunia perlu Dia. Karena setiap orang membutuhkan penghiburan, betul nggak, saudara ya? Penghiburan membuat kita kuat untuk menjalani hidup, betul nggak, saudara? Penghiburan membuat engkau yang tadinya patah semangat menjadi bangkit, ada semangat hidup, ya. Yang tadinya mempunyai pola pikir yang salah ketika memandang sesuatu, tapi ketika dihiburkan, saudara akhirnya memiliki paradigma pola pikir yang positif, saudara. Penghiburan membuat kita akan bangkit dan berani menghadapi kenyataan hidup. Itu makanya Tuhan katakan adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Karena kalau aku pergi, aku akan memberikan roh, memberikan penghibur itu turun ke atasmu. Nah, yang kedua, saudara, kita belajar di sini bahwa roh penghibur itu adalah pribadi Allah. Karena saudara di dalam teks di dalam Yohanes tadi, saudara, dan banyak ayat-ayat yang lain, di situ dikatakan Ia, ya, Ianya itu huruf besar. Nah, kemudian saya akan baca di dalam Yohanes 14-17, dia katakan begini, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita melihat di situ Ianya, D-nya, I-nya huruf besar. Sedang berbicara tentang suatu pribadi, saudara, satu sosok. Oleh sebab itu, saudara, roh penghibur itu adalah pribadi Allah. Artinya ada dua, saudara. Yang pertama adalah kita, gerejanya, anaknya Tuhan, mengenal Dia. Karena Ia menyertai kita dan diam di dalam kita. Dia bagian dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dia ada di dalam jiwamu, dalam rohmu. Itu karena Dia suatu pribadi. Kemudian yang kedua, artinya apa? Bahwa akhirnya kita sadar bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi Dia adalah pribadi yang hidup. Dia bukan zat, Dia bukan benda, saudara. Ya. Nah, karena Dia merupakan pribadi, saudara, maka Roh Kudus itu bisa berduka. Maka saudara akan melihat ayat-ayat mengatakan sepertinya kita menghina Tuhan, menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Ada ayat firman Tuhan yang lain berkatakan Roh Kudus berkata-kata dan kita bisa mendengarnya dan kita bisa menyembahnya. Itu artinya roh penghibur itu adalah pribadi Allah, dan sebab itu Dia juga memiliki kehidupan seperti kehidupan kita, saudara. Saya akan menunjukkan beberapa ayat yang mendukung ini.
Yang pertama adalah di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena Roh Kudus, Roh penghibur itu adalah pribadi Allah, maka dikatakan hidup kita tanpa kita sadari kalau tidak di dalam Tuhan, kita bisa mendukakan hatinya, saudara. Yesaya 63 ayat 10a dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ayat ini jelas lagi menyatakan Roh Kudus akan berduka saat kita memberontak, saudara. Kita nggak mau dipimpin di dalam kebenarannya, saudara. Kemudian dalam Ibrani 10 ayat 29 berkata apa, saudara? Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ketika seseorang itu menganggap najis darah perjanjian kudus, tidak percaya, menganggap sepele darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, dikatakan kita sedang menghina dia, saudara. Ya. Markus 3 ayat 29 dikatakan, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Itu sama dengan Lukas 12 ayat 10. Ini untuk pembahasan ini, saudara akan ikuti pemberitaan firman Allah selanjutnya, saudara, dalam sesi-sesi minggu ke depan, saudara. Jangan sampai kita sampai kepada dosa menghujat Roh Kudus, saudara. Nah, karena dia juga pribadi, saudara, maka dia juga bisa berbicara kepada engkau dan saya, dan kita bisa mendengar suaranya. Kita bisa menikmati Tuhan. Makanya minggu yang lalu saya katakan, 2 minggu yang lalu kita katakan, kita bisa menikmati Tuhan, ya. Ibrani 3 ayat 7 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya. Kemudian Wahyu 1 ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, saudara. Orang yang telah membuka hati kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus akan selalu berbisik dalam hatinya, yang selalu akan mengingatkan kita, salah tadi omongmu itu, nakku. Salah engkau mengambil keputusan itu, nakku. Kenapa engkau seperti itu, anakku? Dengar firman Tuhan, ya. Nah, saudara, karena Roh penghibur itu juga adalah pribadi Allah, makanya Tuhan berkata, seperti Tuhan Yesus bicara kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 24, dia katakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat di sini, bahkan Yesus mengatakan bahwa ibadah kita yang benar adalah ketika kita tahu sampai kepada kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan hanya aktivitas, rutinitas gerejawi saja, saudara, tetapi sampai kita masuk dalam kedalaman rohnya untuk menyembah dia, karena dia adalah pribadi Allah, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ayat ini berkata, itu mengingatkan kita bahwa jemaat Tuhan harusnya tahu bahwa saat ini Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan, sehingga kita hidup di dalam zaman Roh Kudus, di zaman Allah Roh Kudus, ya. Sebab itu kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus menerima, kita harus mengalami, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, yang berdiam di dalam hatimu, di dalam hidupmu, saudara.
Sebab itu seharusnya tidak ada seorang pun yang menyebutnya dirinya Kristen dari berbagai denominasi gereja yang alergi ketika mendengar kata Roh Kudus. Halo? Amin? Ya, saudara. Karena karya Roh Kudus yang sekarang bekerja di seluruh gereja dimanapun, saudara, ya. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengerti ini, karya Roh Kudus ini, saudara, tanpa dia dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5, saudara, di situ dikatakan. Dan itu adalah bukan doktrin gereja manapun, saudara, tetapi Tuhan yang berkata dalam firman-Nya. Sebab itu jangan engkau menolak yang namanya baptisan air atau baptisan pertobatan dan baptisan Roh Kudus, saudara. Saya akan membacakan ayatnya demikian, ya. 1 Yohanes 5 ayat 6-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yesus datang dengan air dan darah, ya. Saya ulang, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan dikatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, saudara. Orang Kristen menyembah Allah yang satu. Engkau harus berkata kepada dunia, hai umat Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah satu. Amin, ya. Ini jelas dikatakan di surga yang memberi kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan mereka adalah satu. Berikutnya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh Kudus, maksudnya Allah yang sudah berdiam dalam kita, yang sekarang kita hidupi, dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Maksudnya apa? Ketika kita ada di bumi, saudara, kita harus mengalami yang namanya dilahirkan dari air dan menerima korban Yesus, yaitu darah Yesus, dan konfirmasi dan perlindungan, dan kita dipimpin oleh Rohnya yang kudus. Itu yang dikatakan ketiganya adalah satu, yang akan membimbing kita masuk ke dalam kekekalan. Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, sebab itu mari buka hati dan engkau harus masuk dalam pertobatan, melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara. Karena ketika kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, saya mau sampaikan, jangan sampai kekristenan itu menjadi dikotak-kotakkan, saudara. Harus sadar kita, saudara, karena ketika kita akan datang di tahta Tuhan, tidak ditanya kita dari gereja mana, tapi kita melakukan firman Tuhan apa enggak. Itu saja, saudara, ya. Nah, saya mau sampaikan juga yang berikut. Kita tadi sudah tahu bahwa Roh Penghibur itu adalah pribadi Allah, yang mana dia bisa bicara, kita bisa mendengar, dia bisa berduka, dia bisa terhujat, dia bisa terhina, saudara. Tetapi kita juga harus melihat juga secara konteksnya, ada penyebutan nama-nama selain itu, ya. Roh Penghibur juga disebutkan Roh Allah. Kadang di Alkitab disebut juga Roh Yesus. Kadang disebutkan juga Roh Kudus. Kadang disebutkan juga Roh Kebenaran. Dikatakan juga Penolong. Itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa satu, saudara, ya. Nah, Ibrani 10 ayat 15 dikatakan, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Itu penyebutan yang pertama, ya. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Penyebutannya selain Roh Penghiburan, disebut juga dia Roh Kudus, dia disebut juga Roh Allah. Dan ayat yang berikut, saudara, Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong
yaitu roh kebenaran. Di sini disebutkan dia seorang penolong pribadi, ya. Disebutkan dia roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 tadi kita sudah baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia menghibur, dia namanya penghibur, yaitu Roh Kudus yang menghibur kita dengan cara apa? Mengingatkan semua ayat firman Tuhan yang kita baca, saudara. Yang Tuhan telah katakan, itu maksudnya, saudara. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sekali lagi disebutkan roh penghibur itu adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ya. Ada lagi ayat yang lain dikatakan, saudara, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Disebut roh penghibur itu juga adalah Roh Yesus, ya. Filipi 1:19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus, ya. Jadi supaya umat Tuhan jangan bingung. Kalau disebutkan roh penolong, roh penghibur, roh Allah, roh kebenaran, roh Yesus Kristus, roh kudus, sama semua, saudara, ya. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, saudara, ya. Jadi Yesus setelah selesai di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Dan kemudian dia bangkit, dia berhadapan, dia menunjukkan kepada lebih dari 500 orang bahwa dia hidup. Setelah itu dia menyelesaikan itu dengan baik, dia naik ke surga. Dan sebelum naik ke surga, dia akan katakan, tinggallah di Yerusalem dan engkau akan dipenuhi dengan roh penghibur itu. Nah, yang ketiga adalah kita harus mengerti kenapa Tuhan memberikan roh penghibur itu bagi kita yang pada saat ini sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput gerejanya. Saya menyimpulkan 4, saudara, ya, yaitu apa? Tugas roh penghibur adalah yang pertama, menginsafkan dunia. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11, menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau sedang berdoa buat keselamatan orang lain, saudara, maka Roh Kudus itulah yang akan membuat orang itu bertobat, saudara. Bukan kita, saudara. Pekerjaan dia, saudara. Kemudian roh itu yang akan memimpin kita dari kebenaran, bagaimana kita melakukan hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan mengingatkan dunia bahwa hidup kita tidak hanya di dunia ini, tetapi ada masanya dunia akan melihat dan akan berdiri di tahta Tuhan dan mengalami penghakiman bila dia tidak menerima Tuhan. Tugas roh penghibur yang berikut adalah yang kedua. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan dalam Mazmur 119 ayat 10 sampai dengan 11 dan yang lain yang lagi adalah, yaitu dia memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Maksudnya apa? Bagaimana roh itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 26 dengan mengingatkan segala perkataan yang Tuhan telah katakan kepada kita. Sama dengan Daud katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Itu makanya umat Tuhan, mengertilah kita kenapa Tuhan katakan, tinggallah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya setiap hari dalam hadirat Tuhan, nikmati Tuhan, baca firman Tuhan, ibadah, doa. Dan itulah Roh Kudus yang akan memimpinmu dalam kebenaran. Yang ketiga, tugas roh penghibur adalah dia memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 13 di awal tadi kita sudah baca, ya. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita
terjadi nanti kepada orang yang sudah mati? Apa yang akan terjadi dengan kesudahan zaman? Dan sebagainya. Ada contoh di Alkitab, saudara. Contohnya adalah Daniel, saudara. Pada waktu di dalam zaman pemerintahan Nebukadnezar, saudara, maka pada satu malam raja melihat ada tulisan, ada tangan Allah yang menulis di dinding satu kata. Daniel diberikan hikmat untuk mengartikan makna mimpi itu, makna tulisan tangan itu. Bukan karena pribadi Daniel, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam Daniel itu yang memberitakan tentang apa yang terjadi kepada Nebukadnezar. Itulah yang dimaksud dengan tugas yang ketiga itu, memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Pernah nggak saudara mengalami seperti ini? Ya, satu kali ketika tengah malam engkau sepertinya nggak bisa tidur dan engkau dipimpin untuk berdoa luar biasa dan engkau tidak mengerti. Itu Roh Kudus sedang bicara kepadamu. Respon, saudara. Dan ketika engkau berdoa, saudara, Roh Kudus akan memimpin kita dengan doa-doa yang tidak terucapkan. Dan akhirnya seringkali dalam hidup kami, dalam pengalaman kami juga, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan ada sesuatu yang terjadi keesokan harinya, saudara. Itu yang dimaksud hal yang akan datang, saudara. Ya. Sama, saudara, pengalaman kami ketika kami juga, saudara, di dalam pergumulan waktu itu, di dalam masa ketika Tuhan akan memimpin untuk berumah tangga, Tuhan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Tuhan kasih lihat, saudara, yang ini di belakangnya ada botol minuman. Yang ini dia sedang berjalan dengan ada 2 perempuan di sampingnya. Itu yang Tuhan katakan, itu peran Roh Kudus yang bicara kepada saya, saudara. Dan engkau juga bisa mengalami itu. Itu yang dimaksud, saudara. Tentang hal-hal yang akan datang. Atau apalagi kesaksianmu yang lain. Banyak hal, saudara. Yang keempat adalah, apa tugas Roh Penghibur? Dikatakan, Dia menyertai kita selamanya dan diam di dalam kita. Jadi tugas Roh Penghibur itu, makanya disebut dia penolong yang lain yang luar biasa, karena dia selalu beserta dengan kita. Engkau sekarang ada di ranjang rumah sakit, ada Yesus di sana. Ada di dalammu, berdiam di dalammu, saudara. Engkau sedang belanja, ada Yesus. Engkau sedang nyetir, ada Yesus di situ. Ada Roh Kudus di situ, saudara. Engkau sedang bergumul untuk sesuatu, ada Yesus di sana, saudara. Ya. Tetapi, saudara, tugas karya Roh Kudus itu akan dinyatakan selama kita sampai akhir hidup kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan di dalam Dia. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ibrani 3 ayat 6 berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Artinya apa, saudara? Mujizat akan terus terjadi, penyertaan Tuhan akan terus terjadi sampai kita masuk kepada kekekalan selama kita berpegang teguh, itu dikatakan. Ya, selama kita mengizinkan Tuhan, karya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dalam keseharian kita, di dalam pelayanan kita, dalam nikah rumah tangga kita, dalam sekolah kita, di dalam cita-citamu, di dalam apapun seperti itu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Akhirnya kita mengerti, saudara, anak-anak muda, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penghibur itu diam di dalam kita, berkata bahwa kita bukan milik kita sendiri.
Berarti saudara di sini kita harus sadar bahwa kita telah ditebus, harganya lunas. Kalau kita tahu ada Allah yang berdiam dalam hidup kita dan kita bukan milik kita sendiri, ayat ini dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan matamu, dengan tanganmu, dengan kakimu. Ingat firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita berjalan dalam kebenarannya, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini, Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 8 berkata demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, lihat di sini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, Roh Kudus terus berbicara kepada engkau dan saya, kepada gerejanya, saudara. Tetapi kadang kita tidak mendengar dia karena kita keraskan hati kita. Karena kita menolak dia. Pada waktu kapan? Ayat ini berkata pada waktu kita dalam kegeraman. Tahu kapan kegeraman, saudara? Waktu kapan kegeraman? Kapan? Waktu lagi marahan, betul nggak? Itu dalam sikap apa, saudara? Amarah. Dalam sikap apa, saudara? Nah, itu, saudara. Pada waktu geram, pada waktu marah, pada waktu di situ, saudara, kita sedang mengeraskan hati, kita nggak bisa dengar kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang berhentilah marah. Ya, itu, saudara, karena amarah tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Dan pada waktu kapan kita keraskan hati? Mungkin pada waktu pencobaan di padang gurun. Pada waktu pencobaan di padang gurun adalah seperti orang Israel itu bersungut-sungut. Kalau hati kita nggak penuh dengan sukacita, hidup dengan bersungut-sungut seperti orang Israel, kita bisa mengeraskan hati lama-lama dan kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus, saudara. Ya, nah oleh sebab itu, saudara, makanya Tuhan katakan, ingat firman Tuhan pada hari Kamis yang lalu, bahwa Tuhan katakan seharusnya kamu bersukacita kalau aku pergi ke surga. Artinya hidup kita itu harus penuh dengan pengharapan, penuh dengan sabda damai sejahtera. Tuhan bilang jangan gelisah, tidak galau. Tuhan bilang juga janganlah engkau tawar hati, tidak kecewa. Itulah sikap yang Tuhan katakan, ada lebih baik aku ketika aku pergi ke surga, seharusnya engkau bersukacita. Dengar kembali firman Tuhan pada waktu hari Kamis yang lalu. Kiranya kita akan tetap dipenuhi dengan Roh-Nya sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan bernyanyi bersama pujian ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita luar biasa, saudara. Haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku.
naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau tidak meninggalkan umat-Mu untuk berjalan sendiri menantikan kedatangan-Mu. Tetapi Tuhan mau kami menanti kedatangan Tuhan dengan hati yang penuh pengharapan, hati yang penuh damai sejahtera, hati yang dikuatkan, hati yang semakin percaya kepada Tuhan. Karena Engkau juga meneguhkan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus menyertai kami selamanya. Dan berdiam di dalam kehidupan kami, berdiam di dalam kami. Hidup kami bukan milik kami sendiri. Sebab itu biarlah kiranya umat-Mu Tuhan mengerti dan mempermuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Berkati setiap orang yang mendengar pada hari ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan, hiburkan. Karena Engkau adalah Roh penghibur. Engkau yang sanggup menghiburkan setiap orang pada saat ini. Mungkin yang sedang mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami kehampaan, mengalami kekacauan jiwa, mengalami apapun Tuhan. Roh-Mu yang kudus berbicara dan berkaryalah ya Tuhan bagi gereja-Mu. Hiburkanlah ya Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah ya Tuhan. Ingatkanlah akan setiap firman-Mu yang menguatkan dan membebaskan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Kami akan berdoa seperti Tuhan ajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Dialah yang sanggup menghiburkan engkau, Dia yang sanggup menolong engkau, Dialah yang membukakan jalan, Dia yang menguatkan hatimu, yang menguatkan jiwamu, yang menjagakan keluar dan masukmu, yang memberkati engkau, yang memberikan masa depan, yang membaharui engkau, membangkitkan rohmu dan jiwamu. Pulanglah dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa.